dimulai dari iman dan mengimani firman. Iman harus ada firman. Mengapa harus ada firman? Dalam firman yang berkembang itu, kita semakin dibawa meningkat melangkah. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya kita tidak cukup sekali. Jadi dalam firman kita dibawa iman kita itu melangkah terus. Jadi kalau mulai iman tentang keselamatan, nanti iman tentang kekudusan, nanti ada lagi iman tentang kesempurnaan. Sampai gereja yang tidak bercacat celah. Jadi selalu disampaikan firman dan iman kita harus selalu berpondasi kepada firman. Itu artinya jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan oleh kebaikan kemurahannya kita diberi kesempatan beribadah. Saudara-saudaraku, kita harus semakin menaiki tangga daripada firman Tuhan yang semakin membawa kita mulai dari percaya penebusannya, mulai dari terus kepada pengudusan sampai kepada penyempurnaan. Itulah kehendak Tuhan bagi kita. Saya mau mengajak kita memulainya dari Perjanjian Baru, kitab Ibrani. Kita akan membaca kitab Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada baiknya kita baca dua ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, ini saudara-saudaraku, iman adalah dasar. Dasar itu juga ada disebut sebagai pondasi. Jadi segala sesuatu yang kita harapkan, dia iman adalah awalnya. Dan satu hal yang sangat ditegaskan ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah,
ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau pertama sekali iman itu ini ada dalam suasana pintu gerbang memasuki semua hubungan dengan Allah, semua berkat, semua perjalanan rohani. Yang pertama adalah iman ataupun percaya. Ya, ini saudara-saudara. Jadi di dalam perkembangan yang sangat baik, biar iman kita juga iman yang berkembang, iman yang bertumbuh. Ya, bahkan kalau iman saudara-saudaraku disebutkan sebagai hal yang pertama sekali, jadi dalam pertumbuhan, perkembangan, peningkatan, dan sampai nanti kita akan memasuki kepada puncak. Itulah gereja yang tidak bercacat celah. Ini diawali dari iman sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan ending sekali nanti akan kita masuk Yerusalem baru, selesai untuk melewati seluruh perkara yang terjadi di bumi. Ini semuanya diawali dari iman dan tetap di dalam suasana iman. Ini sebabnya dengan jelas sekali, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Saudara-saudaraku, biar terjadi iman yang berkembang, iman yang bertumbuh, bukan iman yang mati. Kita mau baca dulu, saudara-saudaraku, ya, kita mau baca dulu Roma pasal yang kelima. Kalau kita baca dulu, siapa yang dapat Roma 5 ayat 17? Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah pembenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Iya, jadi pembenaran bagi kita adalah dari iman. Itu sebabnya iman kita harus berkembang, bertumbuh, sehingga disebutkan bagaikan yang paling kecil biji sesawi
Tapi bila dia berkembang, dia menjadi tempat orang bernaung, jadi bisa mengayomi. Jadi yang kita akan lebih perhatikan, bagaimanakah iman kita bisa berkembang, bertumbuh. Dalam Roma pasal 10 kita juga boleh melihat, jadi iman timbul dari pendengaran. Ya, ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini Roma 10 ayat 17. Saudara-saudaraku, iman yang berkembang adalah iman kepada korban Kristus, iman kepada kuasa Allah yang boleh menenggelamkan segala hidup lama kita. Iman untuk kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Iman untuk kita menerima firman pengudusan. Ini semua iman. Iman untuk membawa kita di dalam persekutuan yang berkembang semakin masuk dalam kekudusan. Iman di dalam penyerahan untuk kita boleh semakin mematikan keinginan daging, sampai kepada iman yang mematikan semua keinginan daging. Jadi bukan dikubur lagi, dimatikan semua untuk kita masuk di dalam kesempurnaan. Ini semua dari iman. Dan dari manakah iman? Adalah kita baca bersama-sama, walaupun saya sudah baca, kita baca lagi Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu sebabnya firman yang kita dengar tidak hanya firman tentang mujizat, tidak hanya firman tentang berkat, tidak hanya firman tentang pertolongan, tapi harus terus, saudaraku, ya, firman yang mendatangkan iman kita, sehingga kita masuk dalam perkembangan mulai dari percaya sampai kepada kedewasaan rohani, sampai kepada kesempurnaan. Inilah mendengar firman dan iman yang bertumbuh, iman yang hidup, iman yang berbuah, sampai menjadi kita ini segambar dan serupa dengan Tuhan. Itulah perkembangan iman, saudara-saudaraku. Jadi iman tidak hanya disembuhkan, memang iman untuk disembuhkan juga, iman untuk diberkati, iman untuk ditolong. Tapi iman kita penting harus sampai kepada tidak bercacat celah, untuk kita siap bagi hari kedatangan Tuhan. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, sebenarnya kalau seperti gereja mula-mula itu mendengarkan firman Tuhan itu tidak cukup sekali seminggu, ya. Jadi kita juga semuanya harus begitu, saudara. Kita bersyukur kita sudah, ya, beberapa yang seperti kita ini, dalam arti kita tidak merasa cukup hanya sekali seminggu. Dalam seminggu kita sudah mulai,
Ya, mana tahu suatu waktu nanti tambah lagi. Ya, karena kalau kita perhatikan saudara-saudaraku, gereja yang mula-mula dalam pertumbuhan rohani yang baik, Kisah Rasul pasal yang kedua, ya, mulai ayat 41, Kisah Rasul 42, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka berjumlah kira-kira 3.000 orang. Nah ini, jadi orang-orang yang menerima perkataan Yesus adalah menebus manusia. Dia datang ke dunia, mati tersalib, dan bangkit. Itulah isi pemberitaan yang mereka dengar. Dan kalau mereka ya menerima perkataan itu, ya mereka memberi diri juga dibaptis. Nah, kita sudah dibaptis, tidak harus dibaptis lagi. Tapi menerima perkataan itu harus terus. Ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi bertekun, saudaraku, dalam pengajaran rasul-rasul. Pengajaran rasul-rasul, kita tidak mengerti berapa jam, berapa kali, dalam persekutuan. Ini, kalau diartikan untuk sekarang, pengajaran rasul-rasul itu pendalaman firman. Kalau persekutuan, itulah ibadah kita minggu. Makanya ada sekolah minggu, seperti di Natal kita itu Natal persekutuan. Ada 2 macam sekolah minggu, ada remaja, ada muda-mudi, ada kaum wanita. Ya ini saudaraku, mereka menampilkan pujian bagi Tuhan. Dan liturgi itu namanya persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Ini perjamuan kudus. Dan berdoa. Ini penyembahan. Jadi di dalam hal ini mereka disebut bukan sekali, bertekun. Jadi dalam pengajaran rasul-rasul bertekun, dalam persekutuan bertekun, dan memecahkan roti itu perjamuan kudus bertekun, berdoa, yang kita selalu doa tidak hanya minta lagi tapi doa juga berkembang, yaitu doa menyembah Tuhan. Karena kalau minta sesuatu itu ada waktunya, tapi kalau menyembah itu terus sampai kekal selama-lamanya. Jadi inilah gereja mula-mula. Bahkan kalau kita lanjut, ya siapa yang baca? Lanjut baca 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah ini saudara-saudaraku, kita tidak bikin-bikin. Gereja mula-mula itu sebenarnya contoh itu. Istilahnya, kalaupun kita tidak seperti yang tertulis dengan arti, belum masuk dalam hal itu. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul berapa kali? Tiap-tiap hari dalam bait Allah. Jadi saudaraku, Senin ya kumpul, Selasa kumpul, Rabu kumpul, Kamis kumpul, Jumat kumpul, Sabtu kumpul, Minggu kumpul, karena dia sebut tiap-tiap hari.
Sebabnya jangan kalah saudaraku. Kita baru 3 kali langsung sudah nggak bisa. Tapi silakan jangan merasa sudah cukup hari Minggu. Tapi gereja mula-mula tiap-tiap hari. Haleluya. Ya, kiranya Tuhan tolong kita saudara-saudaraku. Jadi disitulah disampaikan firman. Dan itulah nanti firman itu, setiap firman kan tidak sama. Nah, jadi iman mengimani firman itu. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Itu sebabnya kita tidak hanya melulu berkat, nanti hanya iman berkat saja. Mujizat, iman mujizat saja. Tapi semua saudaraku, sampai kehendak Allah yang terdalam kita minta Tuhan berikan. Itu yang disebutkan pembukaan firman, supaya kita memiliki kekayaan rohani untuk menikmati semua berkat Tuhan. Saudara-saudaraku, di dunia ini saja senang orang kalau duitnya banyak, hartanya banyak. Apalagi saudaraku, kalau berkat surgawi, banyak berkat kita. Haleluya. Itu sebabnya dimulai dari iman dan mengimani firman. Iman harus ada firman. Mengapa harus ada firman? Dalam firman yang berkembang itu, kita semakin dibawa meningkat, melangkah. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya kita tidak cukup sekali. Jadi dalam firman kita dibawa, iman kita itu melangkah terus. Jadi kalau mulai iman tentang keselamatan, nanti iman tentang kekudusan, nanti ada lagi iman tentang kesempurnaan, sampai gereja yang tidak bercacat celah. Jadi selalu disampaikan firman, dan iman kita harus selalu berpondasi kepada firman. Itu artinya jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi tentang pemberitaan Kristus itu mulai dari penyelamatan, penyucian sampai kesempurnaan. Itu sebagai yang paling garis besarnya saudara-saudaraku. Jadi itu firman, dan kita harus memiliki iman dari ketiga hal itu. Penyelamatan juga nanti ada bertingkat. Penyelamatan awal, menyucikan dari dosa. Kita juga sudah dengar itu penyelamatan pada kedatangan Tuhan. Sewaktu Yesus datang, itu adalah mengubah tubuh yang hina menjadi tubuh yang mulia. Jadi harus begitu, saudaraku. Dari mana itu datang? Dari firman yang menyucikan, dan kita imani terus. Coba dulu dibaca itu. Filipi 13:19. Biar semua meresap dalam hidup kita. Filipi 3 ayat yang ke-19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ya, jadi sebagian ada hanya kepada perkara dunia, sampai ibadah dibawa kepada perkara dunia, mengimani hanya perkara dunia, sehingga disebut Tuhannya itu adalah perut. Nah, jadi segala sesuatu diukur dengan perut. Dan kalau tidak menguntungkan perut, nggak mau, saudaraku, ya. Jadi kita ini harus benar-benar berpondasi kepada firman Tuhan. Lanjut. Maka
karena kewargaan kita adalah dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang telah mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Nah, saudara-saudaraku, kewargaan kita adalah kewargaan surga. Bagaimanakah itu sudah terjadi bagi kita? Ini mana yang kita perhatikan? Orang berdoa minta hanya perkara di dunia, kesembuhan, minta berkat, minta ini semua. Saudara-saudaraku, kalau belum mengenai perkara-perkara yang di atas, ya itu masih warga negara dunia, saudara-saudaraku. Kenapa? Di mana hartamu, disitulah hatimu. Di situ juga doanya, di situ semua, saudaraku. Itu sebabnya Kolose pasal 3, kalau warga kita warga surga, perhatian kita harus perhatian surga. Coba dulu. Kolose 3. Kalau kamu sudah dibangkitkan, belum tahu berapa, ayat berapa itu? Ya, itulah. Ayat yang pertama, Ya. karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, ini saudara-saudaraku, orang-orang yang sudah warga surga. Jadi kalau kita banyak dengar firman, kita mengerti, kita juga langsung ngerti nanti kira-kira kita ini warga surga apa warga dunia. Nah, di mana hartamu, di situ hatimu. Jadi kalau kita hanya berpikir perkara dunia, ya itu saudaraku. Jadi tadi Filipi 3, lanjut baca. Kamu belum selesai tadi. Udah 21 tadi. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ya, terus. Dari awal. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Iya, jadi kerinduan kita sekarang supaya kita menjadi manusia baru, supaya kita menjadi manusia yang bertubuh tubuh kemuliaan Tuhan. Itu bisa terjadi, saudara-saudaraku, dan itu Tuhan akan kerjakan bagi kita. Nah, bagaimana kita boleh ke sana? Nah, itulah tadi perkembangan iman yang kita dengarkan dari pemberitaan firman Tuhan. Tadinya manusia ini terlalu banyak, saudaraku, biarpun orang Kristen, ya, di situ hanya perkara dunia. Itu sebabnya sewaktu Yesus mengadakan mujizat, mudah sekali orang datang. Kesembuhan, mujizat, makanan 5 roti 2 ikan, langsung bisa disebut 5.000 laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Begitu cepat banyak, saudara. Biasa kalau bapak-bapaknya 5.000, ya istrinya kalau ada segitu juga, anak-anaknya ada 2, ada 3. Lagi kalau kayak orang Israel, Yakub anaknya berapa? 12. Nah, jadi coba kita bayangkan berapa lapangan itu penuh itu, saudara. Ya, itu kalau mujizat. Tapi kalau sudah firman penyucian,
Mungkin ini menjadikan orang gak banyak lagi pendalaman firman dan doa penyembahan. Karena kalau sudah masalah kepenyucian, orang lari. Nah, kita baca dulu Yohanes 6 tadi. Mulai 59, 60 dan selanjutnya. 66 terus. Ayo. Ayat 59. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Iya, perkataan ini keras karena apa? Mengenai pengudusan, peningkatan, mengenai pembentukan tubuh yang baru. Terus. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Iya, siapa yang sanggup? Tapi Tuhan sanggupkan kita. Amin. Haleluya, lanjut. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Nah, yang murid-murid juga bisa bersungut-sungut, saudaraku. Kalau sudah mengenai penyucian ini. Ya, itu sebabnya banyak tidak suka pendalaman firman. Karena tidak menghibur secara jasmani, tidak selalu menguntungkan secara jasmani, karena kadang-kadang dia bilang begini, ampuni orang yang menyakiti kamu, ampuni orang yang menista kamu. Begitu. Wah, apa mau ampuni kayak begitu? Bisa begitu, saudaraku. Banyak. Lanjut. Berkata kepada mereka, adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Iya, banyak yang guncang imannya. Terus. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Iya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Iya, jadi tadi 59, mulai saat itu banyak orang, ayat 66 lanjut. Ya udah, lanjut. Ya udah. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Iya, jadi kalau umpamanya pendalaman firman itu sudah banyak, saudara. Karena di sini ada firman yang mematikan keinginan, yang merasa dirugikan. Masa aku harus mengampuni manusia kayak begitu, orang aku disakiti, harus berdamai. Apalagi dia bilang, masa harus aku duluan yang datang nyalamin dia. Segala macam lah, saudara-saudara. Tapi kalau Yesus, begitu besar pun dosa dunia, karena sudah dunia ini semua sudah tidak ada benar, maka dia datang untuk berkorban, mengampuni, menyucikan. Semoga Tuhan tolong kita, saudara-saudara. Semoga ada hidup kita kepada hidup Yesus. Jadi mengubah hidup kita yang lama menjadi serupa dengan hidup Yesus. Itu harus sampai kita mengimani perbuatan-perbuatan Yesus itu supaya bisa serupa. Kalau saudara-saudaraku mau serupa, tapi perbuatannya tidak serupa, tidak ada artinya. Makanya saya kurang setuju sebenarnya kalau gambarnya Yesus itu belum tentu seperti begitu benaran, saudaraku. Makanya kita jangan lihat di gambar itu. Dulu saya bertanya sama mama saya, karena dia bilang ke saya, kamu kalau mau berdoa, kamu bayangkan siapa? Kalau mama bayangkan siapa? Ya itu. Dia apa? Tunjukin. Nah, kalau Yesus itu nanti nggak begitu, bagaimana? Aku bilang, ya. Siapa tahu bukan begitu. Nanti kayak orang Batak juga bisa. Ini ya begitu. Nanti mana tahu kayak orang Negro juga. Kan tidak ada saksi, saya bilang. Ya. Jadi saudara-saudaraku, firmanlah yang harus kita perhatikan. Dan firman itu harus sampai mengubah hidup kita kepada tabiatnya Yesus Kristus.
Di situ kita serupa dengan Tuhan. Sudah pasti dah itu. Kalau kita serupa dengan ya tindakan perbuatan Yesus. Jadi molo hata-hata terus tu pangalaona. Nah, itu sesuai dengan perilakunya. Haleluya, saudaraku. Kiranya Tuhan tolong kita. Inilah yang kita imani. Nah, saudara-saudaraku, makanya pelajaran iman itu dimulai dari hal-hal yang jasmani. Ya, jadi seperti ya, siapa yang mau baca dulu? Lukas 6 ayat 38 atau 39, coba. Yang mana dua-dua. 6 839. Berilah dan kamu akan diberikan takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan diserahkan ke dalam ribanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Sudah cukup. Berilah maka akan diberi kepadamu suatu takaran yang baik. Nah, jadi saudara-saudaraku, iman itu harus iman yang hidup, berani, saudara-saudaraku. Itu pelajaran iman. Untuk iman yang bertumbuh sampai mengimani perbuatan Tuhan menjadi contoh perbuatan kita. Saudara-saudaraku, dalam hal ini mengimani itu mengharapkan yang belum kita pegang. Itu mengimani. Tetapi itu harus sampai berani di dalam tindakan perilaku. Contohnya, Abraham, Tuhan sebutkan nanti akan menjadi bangsa yang besar. Ya. Tapi sewaktu anaknya baru satu saja, Tuhan sudah bilang dalam Kejadian pasal 22, Abraham, persembahkanlah anakmu. Nah, kalau kita lihat ini, sebenarnya lah saya dibilang nanti jadi bangsa yang besar. Anak saya 2 saja belum, cuma 1. Disuruh harus persembahkan, jadi korban sembelihan di Gunung Moria. Nah, ini saudara-saudaraku, itu iman yang bertentangan dengan pikiran manusia. Tapi itulah iman. Ya, saudara-saudaraku, kami saya di dalam hidup ini, walaupun sekarang saya boleh katakan bukan orang kaya, bukan orang hebat, tapi ya Tuhan pelihara lah. Sehingga kalau saya berkata, saya bukan karena apa, tapi ya kebenaran, saya bisa memberikan ya penjabaran firman dari hidup saya. Sejak saya sudah mulai berserah kepada Tuhan, bahkan saya sekitar tahun 60 berapa begitu meninggalkan kampung saya, segala sesuatu hanya dari Tuhanlah saya boleh hidup. Tidak pernah aku bergantung ke siapa saja pun. Itu.
Sampai dalam hal apapun, pernikahan apa saja pun, ya, semua hanya dari Tuhan saja. Tetapi untuk itu boleh dapat semua, kitanya yang harus berani dulu bertindak, tindakan iman. Tindakan iman. Dulu anak-anak ini belum ada yang kuliah satupun. Kami ada uang sedikit kumpul. Dianggaplah itu bukan uang kita karena itu khusus mau buat uang kuliah. Pas, kalau nggak salah sekitar tahun 93 kami diundang ke Batam. Biasanya kami setiap mau KKR itu atau ibadah itu, mau kunjungan itu harus sampai ada dulu ongkos supaya kita nggak mikiri ke sana. Mau dikasih mau enggak itu urusan nggak penting, yang penting kita mengabarkan firman. Itulah, jadi harus kita minta sebagai tanda supaya Tuhan memberikan ya ongkos pulang pergi. Tapi saat itu nggak ada terus. Sudah dekat mau pergi, wah langsung ada gerakan. Kamu ada duit, mana ada duit? Rupanya itu yang kita sembunyi-sembunyi tadi buat kuliah. Ya udah, kita ambil, kita beli tiket, kami belikanlah tiket. Sengaja kami habis-habiskan duit sampai pulang ke sini. Udah selesai KKR di Batam. Kami berdua ke Singapura sambil melihat-lihat tempat sekolah juga sebetulnya. Nah gitulah. Jadi istilahnya begitu. Nah sudah kami sampai di sini. Nah ini bapaknya si Kisi bilang, kenal si Anu? Ya. Ada apa? Dia bilang begini. Nah, udah. Itulah sampai berpuluh tahun. Dia bilang begini, berapa sekolah anakmu? Sampai ongkos-ongkosnya ditanya juga. Sampai dia bilang, jangan tambah-tambahin. Pas-pas dia bikin, jujur aku bilang. Karena yang ditanya itu kami, dan uang itu juga kalau nggak ada yang antar ditransfer gitu. Jadi kita nggak minta-minta puluhan tahun. Nah saya sampai bilang, semua kuliah yang baik-baik, jangan pikirin uang, asal yang baik-baik aja. Ya buktinya mereka yang mau sungguh-sungguh, ya iya, bukan biaya yang kurang, ada sudah biaya. Nah di situ, tapi ya itulah harus berani. Mulai kami di Jakarta juga begitu, karena waktu kami pindah ke Jakarta itu anak sudah 4. Nah anak sudah 4, jadi itu opung ini malah dia bilang ke saya begini, bapak ini udah berapa kali aku udah di sini, udah 5 tahun, belum pernah saya ikut ke Jawa. Dia bilang, ya, jadi saya sudah memang lama berdoa, Tuhan, apa kami harus tetap di Padang Sidimpuan ini, di bona-bona di Rambong ini, di pohon-pohon karet itu, di situlah tinggalnya dulu. Ada rumahnya, bukan nggak ada rumah, ada rumahnya, ada tempat ibadah juga. Nah, jadi saya sudah berdoa. Pas dia bilang begitu, langsung saya bilang, ya udah berangkat semua. Tapi nanti kita tidak pulang lagi, kita mau di Jawa. Mau di mana nantinya kita belum tahu. Nah, jadi tempo 3 bulan lagi untuk mau seminar ini
ya apa yang bisa dikasih nih, apa yang bisa diuangkan lagi itu. Ada sepeda-sepeda yang masih bisa diuangkan lah. Nah, pindahlah, datanglah di Jakarta. Belum tahu kemana. Tahunya kemana begini. Waktu seminar ada satu pendeta situ. Yaitu punya siapa itu. Sinaga itu. Nah, dia bilang, Manik, mau nggak sama saya? Aku ada rumah dikasih sama orang ditempati. Ya kalau mau disitulah. Nah disitulah kami. Kecil sekali. Tapi ya begitulah. Nah pas kami sudah di situ, jadi ketua wilayah kami yang dulu di Sumatera itu mengunjungi kami. Loh, Manik, kamu katanya nggak mau pulang lagi sana, bukan nggak mau Pak, tapi ya saya sudah berdoa, ya kira-kira Tuhan tetapkan kami di mana, ya sudah aku ambil kesimpulan kami nggak pulang lagi. Sebenarnya saya masih mau pulang tadi, ya artinya dikata warna, artinya tahu artinya dikata permisi. Tapi kalau Bapak yang sudah ke sini karena dia ketua wilayah, saya nggak usah pulang lagi. Nah itulah. Pas dia datang itu, Tuhan gerakan, kasih semua uangmu. Dalam kami sangat butuh, itu masih baru kecil itu didorong-dorong sama si pasar ibu. Pakai dorong-dorong apa itu? Gitulah. Habislah semua. Nah sorenya kami kebaktian, udah mulai datang duit. Nah sampai heran, sampai aduh, ada yang bilang, Panik kamu dikasih berapa? Lah saya mau bohong nanti, saya mau apa? Mau nyenangin dia, aku nanti dimarahin Tuhan. Jadi aku kasih tahu, oh Tuhan lebih baik sama kamu dikasih. Bapak aja yang kok cuma dikasih 7.000, kamu dikasih 30.000. 30.000 mahal itu dulu, tanah di Arkam itu cuma 14.000. Nah, gitu. Jadi 1 bulan uang kami ini sudah banyak. Sudah 1 bulan yang punya rumah itu bilang, Manik pindah kau. Kenapa? Itu anakmu itu nakal, mau membunuh saya. Loh, kok umur 16 mau bunuh orang tua? Mana mungkin? Tapi itulah caranya untuk 6 tahun. Itulah caranya untuk usir kami pergi. Ya berdoalah kami, Tuhan dimanapun nanti dapat apa tempat, disitulah kami. Nggak susah lagi nyari duit, bikin les, minta apa, dalam suasana susah itu enggak ada semua. Sampai barang-barang saya sudah semua lengkap, kami cuci, kami apa, sudah pindah di situ, langsung ke pasar rumput, beli 1 pickup itu penuh, barang baru semua, mana ada yang bekas. Nah itulah kami ngontrak yang pertama. Saudara-saudaraku, walaupun tidak terlalu hebat dan kaya, tapi pemeliharaan cukup, pemeliharaan Tuhan cukup. Sampai sekarang saya nggak ada kerja apa-apa. Nah, saya nggak ada kerja apa-apa, tapi ya Tuhan pelihara semua. Ini sebabnya nggak ada khawatirnya, saudara-saudaraku. Kita cari Tuhan itu bukan karena perkara dunia, itu udah Tuhan siapkan itu semuanya. Jadi iman itu bukan setelah kita cukup dulu baru memberi. Bukan. Kalau kita imani, Lukas pasal 6 ayat berapa? 38. Itu kalau pengalaman kami, seberapa yang ada? Habiskan semua. Habis. Benar-benar habis. Habis itu langsung datang lagi terus. Berisi sampai berpuluh kali. Makanya dalam suasana Jakarta itu nggak usah susah-susah dapat. Saudara-saudaraku, itu sebabnya banyak orang kita
Maka kalau untuk pelayanan di Jakarta bagi mereka bukan satu hal yang sangat mudah. Karena mereka kalau dalam pikiran bagaimana hidup di Jakarta itu bagaimana. Tapi kalau kita dalam Tuhan, siapa mau mikir? Semuanya Tuhan sudah cukupkan. Ini benar-benar terjadi, saudara-saudara. Haleluya. Jadi bukan karena sudah ada baru berani. Justru di dalam yang belum ada itu namanya iman. Karena Tuhan pasti buka jalan. Amin. Karena Tuhan pasti memberkati. Karena Tuhan pasti tidak membiarkan. Haleluya. Miliki iman. Nah, itu iman, saudaraku. Kalau kita sudah punya mobil 5, ya kita kasih 1, ya memang sudah ada. Kalau kita punya mobil 10, kita kasih 1, ya itu perpuluhan. Beda lagi iman perpuluhan. Kalau iman dari awal, walaupun tinggal habis, seperti seorang janda sarpan. Apa yang dimiliki? Hanya segenggam tepung dan minyak di dalam buli-buli. Semua nggak dikasih. Semua. Baru habis itu terjadi mujizat. Tepung yang sedikit tidak akan habis, minyak di buli-buli tidak akan habis. Haleluya. Nah, itu pelajaran iman, saudara-saudaraku. Ini ditunggu dulu, sudah ada dulu, baru. Itu bukan iman lagi namanya. Yang sudah ada itu namanya memberi. Kalau mengimani, walau tidak ada, percaya Tuhan pasti buka jalan. Percaya pasti Tuhan memberkati. Percaya Tuhan pasti tidak membiarkan. Ini, saya saudaraku bukan minta, tapi kalau pelajaran iman nanti nggak jelas, salah. Ya, jadi harus. Jadi kita harus berani, saudara-saudaraku. Buktinya sampai sekarang Tuhan pelihara. Bahkan kalau saya lihat teman-teman saya satu umur sudah hampir sudah tidak ada. Kenapa Tuhan masih suruh saya hidup? Karena Tuhan masih butuh, saudara-saudara itu. Itu yang saya yakini. Ya. Jadi teman-teman saya sudah boleh bilang sudah hampir semua di Sumatera, di Jakarta, di mana-mana yang saya berteman sudah hampir kosong, saudara itu. Orang-orang sekarang ya sekitar paling tinggi 60-70 begitu ya. Nah, kalau udah sebaya-baya saya udah jarang sekali. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, iman itu adalah pengharapan akan sesuatu yang belum kita pegang, akan segala sesuatu yang belum kita lihat. Tadi berapa itu? Ibrani 11 ayat 1. Oke, baca lagi biar kita berdoa. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, jadi untuk iman yang berkembang dan iman yang terus sesuaikan dengan firman, kita giat dengan firman Tuhan sampai kita mengimani Yerusalem baru. Tuhan memberkati kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan.